warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu sedikit dalam melaksanakan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Siskawati Kiai sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pate serta rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Kita langsung saja dengan pemaparan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Siskawati sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma selaku MC pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu kiranya sudah berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif pada siang hari ini. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya, di sini ada filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, beliau juga mengatakan bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita adalah seorang pamong. Tugas pamong adalah menuntun dan bahkan mengarahkan anak agar anak nantinya tidak kehilangan arah dalam dan membahayakan dirinya. Kemudian Bapak Ibu, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kiranya ini sudah Bapak Ibu ketahui. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada apa Bapak Ibu? Ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai profil Pancasila yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya adalah gemar bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai dari profil Pancasila yang kiranya ini dapat kita terapkan dalam membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang berikut Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, berbicara tentang budaya positif atau untuk menciptakan budaya positif, ada konsep-konsep inti yang perlu kita
ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada juga keyakinan kelas atau sekolah dan kebutuhan manusia. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, di dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, maka ini adalah konsep-konsep inti yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin saya menjelaskan agak terengah-engah karena memang kondisi fisik saya sementara dalam posisi berbadan 2 yang kiranya ini sudah memasuki bulan ke-9, jadi mungkin cara penyampaiannya terengah-engah. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bukan hal yang baru di telinga Bapak Ibu. Kiranya sudah ada yang mulai menerapkan bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kebutuhan dari peserta didik. Yang berikut Bapak Ibu, saya minta 2 orang, kiranya saya minta Ibu Nindra dan Ibu Andriani Hulopi mengambil kertas masing-masing kertas, kemudian menuliskan hal yang paling berharga dari Ibu Nindra dan juga Ibu Cica. Silakan Ibu Andriani Hulopi dan juga Ibu Nindra menuliskan hal yang paling berharga dari Ibu Andriani Hulopi dan juga Ibu Nindra. Apa saja yang berharga? Satu saja. Hal apa kira-kira yang paling berharga dari Ibu Andriani dan juga Ibu Nindra? Jika sudah, kertasnya bisa digenggam, dilipat, kemudian digenggam. Kemudian untuk Ibu Andriani dan juga Ibu Nindra bisa maju ke depan. Yang berharga adalah uang. Oke, sudah Ibu Andriani, kalau sudah silakan maju ke depan. Ibu Nindra, oke, silakan maju ke depan. Silakan Ibu Nindra. Oke, lipat kertasnya Ibu Nindra. Iya, silakan dilipat kertasnya. Kemudian digenggam. Masing-masing dari Ibu Andriani dan juga Ibu Nindra menggenggam kertas yang ada. Kemudian diantara bergantian,
entah itu Ibu Andriani terlebih dahulu atau Ibu Nindra, merebut dengan bagaimana caranya merebut kertas yang ada di genggamannya Ibu Nindra. Silakan Ibu Andriani dulu. Bagaimana caranya merebut kertas yang ada dalam genggaman Ibu Cindra? Dibebaskan dengan berbagai macam cara Ibu Andriani. Oke, silakan Ibu Andriani. Asal jangan sampai tarik-tarikan dengan jilbab. Oke, silakan. Bisa? Tidak boleh? Oke, silakan bergantian Ibu Nindra. Silakan bergantian melakukan hal yang sama. Ayo, silakan digenggam. Ibu Nindra silakan mengambil dengan berbagai macam cara kertas yang ada dalam genggaman Ibu Andriani. Bisa Ibu? Oh, jadi di dalamnya jodoh ya? Oke, bisa? Susah ya? Begitu juga dengan Ibu Andriani, bisa? Susah. Oke, terima kasih kepada kedua ibu guru cantik yang sudah berkenan maju ke depan. Ya, dari kegiatan yang telah praktekkan oleh kedua teman kita Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada dalam makna yang terkandung dalam kegiatan yang mereka lakukan? Yang pertama, apakah Ibu Andriani ataupun Ibu Nindra bisa membuka kepalan tangan masing-masing? Bisa atau tidak? Tidak bisa ya? Ibu Andriani tidak bisa membuka kepalan tangannya Ibu Nindra. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian yang kedua, apakah Ibu Andriani atau Ibu siapa? Nindra bisa tidak bisa tidak orang lain mengambil genggaman itu? Tidak bisa ya? Berarti yang dapat mengendalikan hanyalah diri sendiri. Di sini sama halnya dengan murid Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Yang dapat mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri, diri kita sendiri. Siapapun itu, jika kita berusaha mempertahankannya, maka dia tidak dapat mengambil atau merebutnya ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan siswa. Kita tidak dapat memaksakan apa yang kita inginkan kepada peserta didik. Kemudian yang berikut, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita berpandangan bahwa teori kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kalau berbicara tentang teori kontrol, berarti guru mengontrol murid. Itu miskonsepsi yang tertanam pada kita Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dalam membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini betul apa tidak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Bapak Ibu bagaimana? Miskonsepsi, sehingganya di atasnya tertulis miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang ada dalam pikiran kita bahwa ilusi guru mengontrol murid, kita dapat mengontrol murid, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Namun yang tertanam pada kita adalah orang dewasa yang akan mengontrol anak. Kemudian bahwa kritik
menguatkan karakter. Padahal itu justru menjatuhkan karakter dari murid ya. Namun kita percaya dengan ini. Ini yang tertanam, makanya dia dikatakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Maka di sini Bapak Ibu, kita dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua tabel. Yang pertama, stimulus respon dan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Itu kalau stimulus respon, kita berpikirnya bahwa kebutuhan kita sama. Jika dia teori kontrol, maka kita kebutuhannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dia stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang ini memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita terlalu memaksakan ini. Kamu harus berpikiran sama seperti saya, padahal belum tentu orang yang kita paksakan memiliki pandangan dan pendapat yang sama dengan kita Bapak Ibu. Maka hal-hal ini yang harus kita ubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Padahal kenyataannya yang dapat mengontrol kita hanyalah diri kita sendiri. Sekalipun kita sudah ingatkan jangan, itu salah. Kalau dia menurut dia itu benar, maka dia tidak akan melakukannya. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya menurut teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada paksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bapak Ibu, beda. Ini yang harus kita ubah. Kita perhatikan mana yang stimulus respon dan mana yang teori kontrol. Begitu juga dengan peserta didik Bapak Ibu. Kita tidak bisa paksakan anak ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus perhatikan kebutuhan dari anak Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikut, disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah contoh atau nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Namun dari sini peduli, rajin, kemudian integritas, rasa hormat, semua ini kalau di kita sudah terdapat dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu?
bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada juga kesenangan. Kalau dia bertahan hidup, Bapak Ibu, berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Jika dia kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diskusi dan didengar. Kalau kebebasan, dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa, Bapak Ibu. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul, Bapak Ibu, yang dapat berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Contohnya bagaimana, Bapak Ibu? Misalnya siswa kita datang ke sekolah, dia melaksanakan pinggan kebersihan hanya karena apa, Bapak Ibu? Karena takut mendapat hukuman, bukan karena dari dalam dirinya, karena dia memang bertanggung jawab, tidak, tapi dia menghindari hukuman. Sehingga ya motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dia lebih di atas dari yang pertama. Di sini, Bapak Ibu, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, Bapak Ibu, apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Misalnya, ketika melihat guru, barulah anak ini misalnya membersihkan halaman. Ketika itu tidak ada guru atau tidak ada orang lain, maka dia tidak akan membersihkan. Karena kalau dia melihat ada bapak guru, mungkin bapak gurunya akan memberikan pujian. Ini juga masih dari eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, orang dengan motivasi ini nantinya dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, Bapak Ibu. Yang berikut, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman tidak terencana ataupun tiba-tiba. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, Bapak Ibu, hukuman adalah korban mendapatkan keadilan. Hukuman juga akan menyakiti murid. Jika dia konsekuensi, maka dia terencana dan
disepakati. Kemudian murid akan tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru selalu memonitor murid. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu pendek. Kalau dia restitusi, maka proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengantarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian terakhir, mengantarkan murid untuk menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kira-kira dari ketiga ini mana yang paling baik, Bapak Ibu? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Menurut Bapak Ibu yang mana? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masih sering melakukan yang mana? Hukuman ya? Masih sering melakukan hukuman. Tidak menutup kemungkinan sampai dengan hari ini pun saya masih tetap melakukan hukuman, karena untuk membiasakan hal yang baru maka itu perlu waktu juga, Bapak Ibu. Namun kita berupaya tetap bisa melakukannya, yaitu menerapkan prinsip restitusi. Ya, jadi yang paling bagus restitusi, Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang kita masih sebagai penghukum. Semoga kita bisa bersama-sama merubah hal ini, Bapak Ibu. Kemudian di sini lebih diperjelas lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dia hukuman, dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Anak tidak akan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Misalnya Bapak Ibu, ketika ada siswa terlambat, maka kita langsung menghukumnya, misalnya lari 100 kali. Itu tanpa disepakati ya Bapak Ibu ya. Kita yang menentukan sendiri, dan anak ini tidak tahu bahwa hari ini dia akan mendapatkan hukuman seperti itu. Itulah contoh dari hukuman. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian yang berikut adalah konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya guru, baik minggu depan ibu tidak mau lihat lagi kamu datang terlambat. Jika kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya dia menjawab, saya akan membersihkan toilet. Maka ini contoh dari konsekuensi, Bapak Ibu. Yang berikut adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini nanti akan dijelaskan juga langkah-langkah restitusi. Bapak Ibu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Bisa Ibu lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Ibu Jihan? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hal ini dia lakukan karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kita lihat jawabannya betul apa salah. Ya. Jadi hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang berikut Ibu Irma. Mohon maaf Ibu Irma, di sini ada lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi, Ibu Irma? Hukuman ya, kita lihat. Iya, benar Ibu Irma. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ibu Rizka,
Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya? Iya, benar sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret adalah iya. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru sudah mampu membedakan mana hukuman dan juga konsekuensi. Ya. Kemudian yang berikut ada 5 posisi kontrol dari seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi ada 5 ini posisi kontrol guru. Nanti kita akan lihat, oh ternyata selama ini saya penghukum, saya si pembuat merasa bersalah, oh saya sebagai di posisi teman. Nanti bisa kita lihat. Penghukum, guru-guru yang merupakan posisi penghukum itu Bapak Ibu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum itu biasanya menggunakan nada tinggi, bahasa tubuh dan mata melotot, jari yang menunjuk-nunjuk, dan juga yang menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira Bapak Ibu seperti itu? Siapa? Ibu Hasna ya? Menurut Ibu Nindra, Ibu Hasna. Oke, yang berikut pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kata-kata yang keluar dengan lembut ini si pembuat merasa bersalah. Kategori guru dengan nominasi pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Ibu kecewa kenapa kamu seperti ini, padahal yang Ibu tahu kamu bukan orang seperti ini. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Dia menggunakan kata-kata lembut, namun dia membuat rasa bersalah siswa. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu? Siapa? Banyak. Ibu Nirmala ya, Ibu kepala sekolah. Dia menegurnya, saya tidak percaya kamu itu seperti itu. Padahal Ibu yakin kau itu tidak begitu. Ibu Nirmala ya. Kemudian yang berikut adalah teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, baiklah bantu kemarin Ibu Noah supaya guru-guru tidak marah. Ibu Jihan ya, dia membantu siswanya, apalagi wali kelas. Biasanya wali kelas yang banyak seperti ini. Bantu kamar Ibu bantu kamar kau penyil bagi sebuju-buju kamari guru mata pelajaran ini. Kau tidak mengerti dengan Ibu. Ada yang seperti itu ya? Ibu Jadi Ibu Jihan sebagai teman, baru ibu-ibu yang lain sebagai musuh. Yang berikut adalah pemantau. Belum dijelaskan, Ibu Irma saya bilang Ibu Irma pemantau. Ya, kalau pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya dia memantau, dia keker kamari dari jauh, misalnya siswanya tidak masuk kelas, cuma mau habis begitu. Seorang pemantau sangat
Citra biasanya paling banyak sekali mau di jurnal, yang tidak masuk, yang tidak kasih masuk tugas. Ibu Citra itu banyak sekali dapat catatan, tidak masuk di pelajaran ini, dapat tugas sebelum ini ya. Itu adalah posisi pemantau Bapak Ibu ya. Ibu Citra itu namanya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu yakini, kemudian bagaimana kamu bersedia memperbaikinya, kemudian apa yang akan kamu tunjukkan setelah kamu menyadari kesalahanmu. Maka inilah posisi manajer. Namun Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Dia tidak menghukum Bapak Ibu, dia mengundang murid menanyakan kesalahan apa yang telah dia berbuat. Dia sadar tidak dengan kesalahannya, kemudian ditanyakan kembali apakah yang akan dia perbuat, bagaimana solusinya, dan kedepannya dia akan seperti apa. Ini adalah manajer. Namun rata-rata kita sebagai seorang guru sampai dengan saat ini paling banyak ada di posisi penghukum, pemantau, dan juga sebagai teman Bapak Ibu ya. Termasuk sampai dengan hari ini saya masih sebagai penghukum, karena tidak mudah menjadi seorang guru di posisi manajer Bapak Ibu. Tetap ada rada-rada emosi kalau dapat siswa yang tetap bikin ulah Bapak Ibu ya. Ya, semoga kita semua bisa berada pada posisi manajer. Kita termasuk guru yang seperti apa? Masih penghukum. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan? Bapak Ibu, selama ini kita pahamnya adalah peraturan kelas ya, bukan keyakinan kelas selama ini. Bahkan saya pun sebelum ikut CGP, saya tahunya peraturan. Sehingga di kelas saya masih tertulis peraturan kelas 92, bukan keyakinan kelas. Nah, setelah saya mengikuti CGP, oh ternyata beda keyakinan dan beda juga peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru sendiri, dilarang datang terlambat, yang tidak kasih masuk tugas dilarang keluar masuk kelas. Kalau dia keyakinan, maka dia melalui kesepakatan. Adik-adik, apa kira-kira kesepakatan yang harus kita buat di dalam kelas? Jadi ada inisiatif dari siswa sendiri. Ibu harus memasukkan tugas tepat waktu. Jadi mereka sadar, karena itu yang dari mereka Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kita sendiri yang buat. Pokoknya terlambat 15 menit masuk kelas dapat hukuman. Itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik ya. Kalau kita keyakinan melalui kesepakatan. Perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Peraturan ketentuan yang dengan sendirinya memiliki satu makna normatif. Ketentuan yang menyalahkan bahwa sesuatu harus tidak harus dilakukan. Kemudian boleh tidak boleh dilakukan. Kemudian kalau dia keyakinan kelas, dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kalau peraturan, contohnya saya di kelas saya itu ada banyak.
larangan dan kewajiban. Itu salah ternyata. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Yang berikut segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Kemudian yang berikut adalah di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada contoh, nanti akan saya putarkan contoh videonya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau dia yang pertama, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal akan melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau dia yang kedua, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah teori kontrol, keyakinan dasar termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, berikut Bapak Ibu, terima kasih karena sudah mendengarkan penyampaian materi dari saya mengenai budaya positif. Selanjutnya saya berikan kepada MC Ibu Irma. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Siskawati Kiai sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang sudah disampaikan bisa mengalir kepada kita semua. Oke, demikian untuk pemaparan hari ini sudah selesai. Nah, sekarang terima kasih kepada Ibu Siskawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, seperti apa yang sudah Ibu sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Dari yang namanya peraturan kita ganti ke keyakinan kelas ya. Kalau dia peraturan kelas berarti hanya ibu yang buat. Betul tidak? Ibu yang tentukan sendiri, misalnya dilarang terlambat masuk kelas. Berarti hanya ibu yang buat ya. Tapi kalau dia keyakinan kelas berarti adik-adik dan saya menyepakati hal yang kita inginkan. Misalnya saya tanya, misalnya Siva maunya seperti apa? Siva semua bersuara, Ibu saya mau ketika ada tugas segera dikumpulkan. Maka itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ketika Siva memberikan saran dan Ibu menyepakati itu, maka kita sepakati bersama, itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Sekarang Ibu minta adik-adik menuliskan peraturan, masih peraturan ini ya, peraturan kelas yang adik-adik inginkan di kelas kita.
Misalnya apa? Peraturan seperti apa yang ingin adik-adik sepakati bersama? Ini ada stick note. Ibu bagikan stick note. Nanti kalian tuliskan peraturan-peraturan yang kalian inginkan ya. Silakan. Kalau sudah menuliskan, maka kalian bisa maju ke papan tulis. Satu persatu atau secara bergantian tempelkan stick note yang berisi peraturan adik-adik di depan kelas. Paham? Oke, sekarang ibu bagikan stick note-nya ya. Oke, silakan yang sudah ada stick note-nya. Tuliskan peraturan-peraturan kelas yang kalian inginkan. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Silakan tuliskan yang sudah ada, tuliskan. Yang sudah tempelkan di depan secara rapi ya. Silakan maju ke depan yang sudah. Maju ke depan yang sudah. Ayo, silakan yang sudah selesai. Tempelkan di depan. Ayo. Oke. Silakan ditempelkan. Coba samping semua, tidak ada yang mau. Masih ada lagi? Jadi ini ada beberapa peraturan yang kalian inginkan di kelas kita ya. Di sini yang pertama ada yang menginginkan pakaiannya harus rapi. Kemudian bekerja sama, harus berpakaian lengkap, bekerja sama. Kemudian menghormati guru, pakaian rapi, kebersihan lingkungan, bersikap sopan. Berarti ada yang tidak sopan di kelas ini ya? Ada, bersikap sopan lagi, bersikap sopan santun, membuang sampah, menghargai teman, ada juga bekerja sama, bersikap sopan elit. Elit ya? Ya siapa itu? Oke, bekerja sama, sopan santun, menghargai teman, kompak dengan teman. Sekarang adik-adik kita kelompokkan dulu. Ini yang berpakaian rapi. Kalau berpakaian rapi itu berarti berhubungan dengan apa? Dengan keindahan atau kerapian. Bagusnya mana? Kerapian ya? Ini juga ada masuk pakaian rapi. Sama. Kemudian elit. Elit ya. Kemudian di sini ada harus berpakaian lengkap. Ini mereka satu kelompok.
Aki berpakaian rapi, kemudian ada kebersihan lingkungan, kemudian ada bersikap sopan, bekerja sama, memasukkan tugas tepat waktu. Adik-adik, kalau kalimat yang baik, kalau kita menggunakan pakaian rapi, kira-kira kalimat yang baik seperti bagaimana? Bagaimana contoh kalimat positif? Bagaimana kira-kira? Pakaian rapi, di sini kan ada yang menuliskan pakaian rapi. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Bisa jadi berpakaian rapi ya? Berpakaian rapi ya. Yang pertama berpakaian rapi. Kemudian kalau bersikap sopan, kira-kira kalimatnya bagusnya bagaimana? Hah? Saling menghargai atau saling menghormati. Di sini ada bersikap sopan, ada menghargai teman, ada menghormati guru. Berarti kalimat yang bagus atau kalimat positifnya, maka menghargai teman dan juga guru. Kemudian yang berikut ada bekerja sama, kompak dengan teman. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Gotong royong ya? Kita jadi bergotong royong. Kemudian juga ada memasukkan tugas tepat waktu. Kira-kira apa kalimat yang bagus? Nulis. Apa? Ayo. Kemudian ada yang meminta izin jika keluar kelas. Berhubungan dengan apa itu? Kalau keluar kelas minta izin berarti berhubungan dengan kata-kata disiplin ya? Adik-adik, dari peraturan-peraturan yang sudah adik-adik buat atau sudah adik-adik inginkan, yang adik-adik harapkan di dalam kelas, maka ada juga nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan. Dari beberapa hal ini, peraturan yang adik-adik buat, kita sudah buatkan kalimat positifnya, maka ada beberapa keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai kebajikan. Berarti yang perlu kita sepakati bersama, ada yang bisa menuliskan? Tulisannya siapa yang bagus? Ibu minta Kiai. Siapa dulu? Ismail, ayo maju dulu ke depan. Mau bantu Ada yang bisa bantu Ismail ke depan? Farhan, ayo Farhan sini. Farhan, ayo sini Farhan. Atau kita pakai kertas yang biru Sini Farhan. Adik-adik sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi? Berikan lem ini. Tulisannya siapa yang bagus? Ayo.
Bantu ibu ada? Ini namanya Koji. Siapa lagi? Ayo. Atau kita sepakati bersama Devi saja yang menulis? Tidak, Eja. Oke, silakan. Devi tulis lagi. Silakan gambarkan, bantu Devi. Siva, ayo. Eja. Dikasih lem ya, kemudian ditempel di bawahnya. Agak jauh sedikit dari situ, biar kelihatan cantik. Iya, iya. Ini kesepakatannya sudah kita buat bersama, berarti tahu konsekuensinya ya. Kalau misalnya dilanggar kesepakatannya, berarti ada yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi. Oke, silakan siapa? Lagi, siapa? Siapa ayo, lagi siapa? Devi. Menjaga kebersihan, tanggung jawab. Silakan duduk kembali. Jadi adik-adik, berdasarkan peraturan yang sudah kita buat tadi, maka muncullah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita ada yang pertama religius, kemudian yang kedua menjaga kebersihan, kemudian ada tanggung jawab, kemudian saling menghormati dan juga disiplin. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau sepakat berarti adik-adik harus meyakinkan diri adik-adik bahwa inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, maka kita tidak boleh untuk melanggar ya. Jika kita melanggar maka akan ada konsekuensi. Sekarang ibu minta ketua kelas. Ada ketua kelas? Ada. Yang mewakili saja, tanda tangan di bawah. Ayo, tanda tangan di bawah. Sebagai tanda telah menyepakati hal ini. Tanda tangan saja di bawah. Agak dibuat besar tanda tangannya. Berarti ini tandanya kalau sudah ditanda tangani berarti
Ketua kelas. Oke, Adis. Silakan. Ketua kelas, oke, baru tanda tangan di bawah ketua kelas. Tanda tangan dokter. Namanya di bawah. Oke, begitu saja. Ya. Jadi sepakat ya adik-adik, semoga kesepakatan yang telah kita buat ini bisa kita jalankan bersama, bisa? Bisa. Baik adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membuat keyakinan keras pada hari ini. Selanjutnya Ibu berharap hal ini bisa kita sepakati bersama, bisa kita terapkan pada setiap harinya ya. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan 18 menit.